Karena berbeda pilihan, seorang lansia di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus membongkar rumahnya sendiri. Hal ini karena rumah yang mereka tempati berada di atas lahan milik keluarga calon legislatif. Video pembongkaran rumah ini viral di media sosial lantaran pembongkaran rumah terjadi usai pemungutan suara di Kecamatan Matakali, Polewali Mandar. Dalam video berdurasi 1 menit tersebut terlihat seorang pria yang diduga anak dari pemilik rumah mengaku harus membongkar rumah mereka yang dibangun di atas lahan seorang caleg yang tidak didukungnya. Kejadian bermula saat nenek BC berusia 70 tahun yang sudah menumpang bertahun-tahun di lahan milik keluarga sang caleg, namun keluarganya tidak memilih sang caleg. Menurut sang nenek, ia dan cucunya memilih caleg yang juga keluarga pemilik lahan, sementara sang suami dan anaknya memilih caleg lain. Ironisnya, usai penghitungan suara, pemilik tanah meminta sang nenek dan keluarganya untuk pindah. Bagi suara ini, dua ke sana, dua juga dia di Sordi. Karena saya ini merasa kasihan, saya menumpang. Jadi kalau marah-marah nanti ini lagi, ya saya disuruh membongkar. Kecewa ya Bu ya karena saya kecewa karena saya tidak tahu kesalahanku. Tinggal sama siapa di sini Bu? Cucuku. Cucu sama suami ada? Ya ada suamiku tapi tidak kuat sakit. Sakit-sakitan ya. Saat ini nenek BC dan cucunya bingung akan tinggal di mana. Di usia rentanya sang nenek dan cucunya harus mencari lokasi lain untuk tinggal. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Sono di Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Sudah disetting, ada hantu di dalam mesin. bisa menuding begitu aja. Ini kan narasi yang Paksa negara minta maaf. Kalau Anda yang salah, masa negara yang disalahkan? Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Saya diundang Nah, Anda di tim sini, saya sukses nggak tahu. 02 enggak? Bersama narasumber yang kredibel. Rakyat Bersuara setiap Selasa pukul 7 malam live di iNews. Pemirsa, saksikan program talk show terbaru kami, Rakyat Bersuara, eksklusif hanya di iNews TV pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kantor KPU Kabupaten Pemalang digeruduk puluhan massa pendukung dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa. Massa dan caleg merasa dirugikan akibat sistem Sirekap yang menampilkan data sering salah, tidak sesuai dengan real count. Massa bersama caleg dan simpatisan partai protes adanya perubahan data yang signifikan pada real count Dapil 1 Kecamatan Pemalang yang ditayangkan di website KPU. Suara salah satu partai tiba-tiba melejit dari semula 3.000 menjadi 7.000 dan mengungguli dapil setempat. Meski Sirekap tidak jadi acuan hasil final perolehan suara, namun ketimpangan data yang terjadi pada hasil real count di website KPU tersebut menjadi sumber kegaduhan di tengah masyarakat. Saya bersama teman-teman termasuk dengan ketua PKP secara resmi meminta agar KPU itu untuk menghentikan, KPU Pemalang secara resmi meminta kepada KPU Pusat untuk men-take down dan menghentikan proses perhitungan Sirekap karena ini bikin gaduh publik. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, Pemalang menjadi pilot project, percontohan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Desa Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur, Ivanul Ahmad divonis 5 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Terdakwa terbukti menjadikan balai desa sebagai tempat kampanye capres. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara dan denda 5 juta rupiah kepada Kades Tarik Sidoarjo, Ivanul Ahmad Irfandi. Terdakwa terbukti bersalah menjadikan balai desa sebagai tempat kampanye capres nomor urut 2 Prabowo Gibran bersama sejumlah ibu-ibu pada 4 Januari lalu. Dalam sidang putusan, Majelis Hakim menilai terdakwa terbukti melanggar pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meskipun divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 5 bulan, namun terdakwa tidak menjalani kurungan atau penjara. Terdakwa baru akan dimasuk ke penjara apabila dalam masa percobaan 10 bulan melakukan perbuatan pidana lainnya. Kita akan mempelajari dulu lebih lanjut dalam perkembangan. Ini sama dengan pikir-pikir gitu berarti ya?
Kalau pikir-pikir enggak, karena soalnya kalau di norma aturannya pasca putusan pengadilan itu memang masuk digelar pembahasannya kan. Sebelumnya, Ivanul Ahmad Irfandi membagikan kartu sehat menghadirkan sejumlah ibu rumah tangga. Kegiatan itu ternyata disisipi kampanye terselubung mendukung paslon nomor 2, Prabowo Gibran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Prabowo Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini pra-peradilan yang diajukan wartawan senior Aiman Wicaksono terkait penyitaan ponselnya akan diputuskan. Sebelumnya pihak Aiman dan Polda Metro Jaya selama sepekan telah menyampaikan argumen bukti dan menghadirkan ahli. Selasa siang ini, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan yang diajukan wartawan senior Aiman Wicaksono. Pada Senin kemarin, Aiman melalui kuasa hukumnya telah membacakan kesimpulan yang meminta hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman, kartu SIM, akun media sosial, dan email saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan polisi tidak netral di pemilu, cacat hukum alias tidak sah. Sementara tim Bitkum Polda Metro Jaya selaku termohon hanya menyerahkan kesimpulan kepada hakim tanpa membacakan dan langsung meninggalkan sidang. Menurut kuasa hukum Aiman, saat melontarkan informasi dugaan polisi tidak netral, Aiman masih berstatus sebagai wartawan. Sehingga Aiman dilindungi Undang-Undang Pers. Mereka menyayangkan polisi tetap mengejar identitas narasumber yang memberi Aiman informasi sampai menyita ponsel dan akun media sosial milik Aiman. Saya bukan terkait Aiman, tapi ini terkait dengan bagaimana kita menjaga demokrasi ini. Bagaimana kemudian narasumber ini menjadi penting. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Itu harus menjadi prinsip kita semua. Karena bagian dari kritik, bagian dari mengingatkan untuk perbaikan. Pemirsa, kita awali informasi pada siang hari ini. Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bawaslu Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Massa menuntut agar Bawaslu memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang di daerah Pasar Binaga yang diduga terjadi kecurangan. Massa menyebut adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh salah satu calon legislatif dengan melakukan penggelembungan suara serta pemindahan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 04 dan 06 Pasar Binanga, Padang Lawas. Massa meminta agar Bawaslu Kabupaten Padang Lawas merekomendasikan pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 04 dan 06 Pasar Binanga, Kecamatan Baru Muntengan. Massa mengaku memiliki cukup bukti dugaan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu caleg yang diduga bekerja sama dengan petugas KPPS. Aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda terkait dugaan kecurangan pemilu mendapat pengawalan ketat dari TNI Polri serta Satuan Polisi Pamong Praja. Terkait adanya kecurangan di beberapa TPS di Kabil 2, Padang Lawas 2, di TPS Pasar Binanga, TPS 1 sampai dengan 8. Tapi khusus TPS 4 dan 6 adalah yang mau kita tagih dari Bawaslu meminta keadilan dan terutama terkait dengan pemilu yang adil, jujur, dan